Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Dan partai yang akan saya bahas ini mempertemukan antara DKI Jakarta melawan Jawa Barat. Jakarta diwakili oleh Umi Fisabilillah, sementara Jawa Barat diwakili oleh Iren Karisma Sukandar. Sudah pasti semua mengenal Iren, sehingga yang akan saya perkenalkan adalah Umi Fisabilillah, wanita kelahiran Bekasi pada tahun 2000. Ia mendapat gelar Women International Master pada tahun 2020 pada usianya yang ke-20 tahun. Yang membawa saya ingin membahas partai ini adalah karena Iren menyerang habis-habisan sedari awal, tetapi ia bisa dikalahkan oleh juniornya. Ya, karena selain ia lebih muda, sudah pasti elo ratingnya pun di bawah Iren. Oke, intronya cukup sekian, langsung kita ke permainannya. Umi Fisabilillah putih, Iren Karisma Sukandar hitam. Umi membuka permainan dengan pion D4, dibalas Iren pion D5. Dilanjutkan Umi kuda ke F3 dan Iren kuda ke F6. Gajah gelap putih pergi ke F4. Gambit menteri dimainkan oleh Iren. Penawaran tidak diterima. Putih pion E3. Dibalas hitam dengan mengeluarkan kudanya ke C6 dan putih pion C3 memperkuat pion pusat. Kini Iren membawa menterinya ke B6 dengan ancaman yang jelas, yaitu memukul pion di B2 sekaligus mengancam benteng putih. Sehingga Umi menjawab dengan menawarkan pertukaran menteri. Ya, menteri ke B3. Iren tidak menerima dengan memukul menteri, tetapi ia juga tidak menolak. Artinya, ia setuju dengan penukaran menteri, tetapi pertukaran dilakukan di B6 dengan cara ia mengusir menteri putih dengan memajukan pion di C4. Menteri putih tidak memukul menteri hitam, tetapi ia pergi ke C2, lalu hitam mengorbankan gajah terangnya di F5. Sejatinya ini bukan pengorbanan ya teman-teman, karena jika menteri putih memukul gajah terang, maka menteri hitam akan memukul pion B dan bisa dipastikan benteng A akan hilang. Sehingga putih memilih mengamankan menterinya ke C1. Lanjut hitam, kuda ke H5 mengancam gajah. Gajah pergi ke G3 dan pertukaran terjadi di G3. Kuda pukul gajah dan pion putih pukul kuda. Hitam pion ke G6 memberi jalan terhadap gajahnya. Putih kuda D2 dan gajah gelap hitam ke G7. Gajah terang putih pergi ke E2, dilanjutkan hitam dengan rokade pendek. Sampai di sini terlihat Iren Karisma Sukandar mendominasi permainan. Perwiranya sudah siap siaga melakukan penyerangan dan bentengnya sudah saling tertaut. Sementara putih, gajah terangnya pun terhalang oleh pion sehingga ia tidak bisa mengarah ke diagonal raja. Lalu ia memilih ke D1 dengan rencana pergi ke C2 agar mengarah ke sayap raja. Dilanjutkan hitam benteng ke E8 mengarah secara langsung terhadap raja putih, dan benar saja gajah terang putih pergi ke C2 menempati garis diagonal sayap raja sekaligus menawarkan pertukaran terhadap gajah Iren yang lebih aktif. Penawaran diterima, gajah pukul gajah dan menteri putih pukul gajah. Dilanjutkan menteri hitam pergi ke C7 dan putih kini rokade pendek. Hitam pion F5, benteng putih ke D1. Iren pionnya membantu penyerangan ke B5 dan putih kuda ke F1. Hitam menawarkan pertukaran pion di B4 dan putih membawa menterinya ke A4. Benteng hitam B8 memberi dukungan terhadap pion
dan kuda putih kembali ke D2. Iren memajukan pion di H6, mengamankan petak G5 yang sewaktu-waktu bisa dikuasai kuda putih. Dilanjutkan benteng Umi ke C1 dan benteng hitam ke C8. Lalu pertukaran terjadi di B4. Pion putih pukul pion hitam dan benteng hitam memukul pion putih mengancam menteri, sehingga menteri pergi ke C2. Dilanjutkan benteng hitam kembali ke B8. Kini kuda putih ke B1 mengamankan petak C3 dan kuda hitam mengancam menteri, sehingga menteri pergi lagi ke A4. Menteri hitam B6, kuda putih C3 mengancam pion D5. Pion hitam E6 memberi dukungan terhadap pion D5 dan benteng putih B1. Kuda Iren ke D3, lalu menteri putih ke D7. Benteng hitam mengancam, sehingga menteri putih kembali lagi ke A4. Memang permainan ini terjadi sedikit kealotan di sayap menteri. Bukan sedikit sih, tapi bisa dikatakan sangat alot. Iren menyerang lewat sayap menteri, sementara Umi bermain sangat hati-hati dengan menunggu. Tipikal gaya permainan seperti Umi, jika ditemukan dengan pemain agresif, sepertinya akan sangat menarik. Oke, baiklah, kita kembali. Iren menawarkan pertukaran menteri, namun Umi menolak dengan membawa menterinya ke C2. Menteri hitam D6, kuda Umi ke E1, menawarkan pertukaran kuda. Iren menolak dan putih menteri ke E2. Hitam menumpuk benteng di B7 dan putih mengusir kuda dari B4, sehingga kuda pergi ke C6. Kuda putih kembali ke F3 dan kuda hitam ke A5. Kini benteng putih ke D2 dan benteng hitam ke B3 mengancam kuda. Rencana dari Iren ini adalah menukarkan kualitas perwira. Bentengnya akan memukul kuda, dan setelah pion memukul balik, maka benteng di B1 akan dipukul oleh benteng di B8. Tentu Umi membaca pola tersebut, sehingga Umi melindungi kuda dengan bentengnya. Diteruskan kuda Iren ke C6 dan kuda Umi ke D2 mengancam benteng, sehingga benteng pergi ke B7 dan lagi-lagi kuda putih kembali ke F3. Kuda Iren kembali ke A5 dan pion putih A4. Lanjut kuda hitam ke B3. Di belas putih, kuda mengusir menteri di D6. Menteri hitam pergi ke D7, dan untuk yang kesekian kalinya, kuda putih pergi ke D2. Kuda hitam merasa terancam sehingga ia kembali ke A5 dan kuda putih kembali lagi ke F3. Lanjut pion hitam mengancam kuda dan kuda putih kembali ke C3. Kuda hitam ke C6, benteng putih ke D2. Kuda hitam ke B4 dengan rencana ingin menguasai petak D3, sehingga kuda putih mengamankan petak tersebut dengan pergi ke E1. Memang di middle game seperti ini, sebidak kuda sangat berperan penting. Terlihat di permainan ini pun demikian. Hanya kuda yang bisa bergerak secara leluasa. Lanjut Iren mencoba mengembangkan menterinya ke C6. Di belas putih, pion menawarkan pertukaran di G4. Iren tidak menggubris penawaran pertukaran. Ia lebih memilih menggerakkan rajanya pergi ke H7, sehingga pion putih langsung memukul pion F5 dan pion G6 membalasnya. Setelah pertukaran terjadi, menteri putih menempati petak H5. Dijawab hitam gajah F6. Menteri kembali ke E2 dan benteng hitam menempati lajur G, di mana lajur itu sudah semi terbuka. Dan Umi visabilillah membawa kudanya ke D1. Dilanjutkan Iren menumpuk bentengnya di lajur G. Putih benteng ke C1 dan hitam memukul pion di A4. Putih mengancam menteri di C3, lalu menteri kembali ke C6. Giliran menteri putih yang bermanuver ke D1 dan kuda hitam menempati posisi D3. Kuda Iren di D3 ini sangat strategis ya teman-teman.
di mana ia mengancam benteng C1 dan menawarkan pertukaran terhadap kuda di E1. Namun jika kuda putih di E1 memukul kuda hitam, maka skak di G2 oleh benteng hitam tidak terhindarkan lagi. Dan jika demikian, Menteri Hitam siap membantu dan pergi ke D6, sehingga sudah jelas itu adalah pola skakmat. Oleh karena itu, putih lebih memilih mengamankan rajanya dengan membawa pion ke G3. Iren lebih memilih memukul benteng di C1. Dan setelah pertukaran kualitas terjadi, Menteri Hitam pergi ke D6, menempati diagonal di mana ia bisa masuk dalam sayap raja. Menteri Putih ke C2. Ia juga memposisikan dirinya sejajar dengan diagonal Raja Hitam, sehingga Hitam membawa pergi rajanya ke H8. Giliran Raja Putih pergi ke F1, dilanjutkan Menteri Hitam ke D8. Kuda putih ke F3, Menteri Hitam geser ke E8. Menteri Putih ke B1 dengan ide ke A1 atau ke A2, mengubah rencana penyerangan. Dan Iren Sukandar membawa menterinya ke H5, mengancam kuda dan skak di H1, sehingga Umi Raja menghindar dari ancaman skak sekaligus melindungi kuda di E2. Lalu Hitam membuat garis sejajar dengan bentengnya di lajur G. Benteng putih D1, Menteri Hitam ke G6. Benteng putih menempati posisi di mana tadi diamankan oleh Menteri Hitam di lajur H, dan posisi benteng ini juga menjadi penentu kemenangan putih nanti. Hitam mempertebal perlindungan pion di H6 dan benteng ke H7. Lalu putih menteri ke A2, mengancam pion di A6. Benteng hitam pergi ke lajur B dengan rencana jika Menteri Putih memukul pion di A6, maka pion di B2 akan lepas pengawalan. Melihat hal itu, sehingga Umi Visabilillah melindungi pion di B2 dengan kuda di D1. Benteng Iren ditumpuk di lajur B, lalu Menteri Putih memukul pion di A6. Pion hitam E6 terancam sehingga gajah gelap pergi, membuat pion terlindung oleh menteri. Menteri Putih masuk ke C6 dan hitam pion ke F4, memberi jalan terhadap diagonal Menteri Hitam. Dan benar saja, setelah pion putih memukul pion di F4, menteri melakukan skak di D3. Raja pergi ke S1, dan sampailah kita di langkah ke-68. Langkah di mana Iren Karisma Sukandar melakukan blunder. Sebenarnya langkah terbaik di posisi Iren saat ini adalah dengan membawa gajah gelapnya ke F8 dengan persiapan melakukan skak di B4. Ya, walaupun setelah gajah gelap pergi ke F8, putih tentu akan melindungi diagonal raja terhadap petak B4. Tapi setidaknya ini adalah pola skakmat, ya walaupun masih beberapa langkah ke depan. Tetapi Iren malah memukul pion di B1 dengan bentengnya. Tentu Umi Visabilillah memukul balik dengan kudanya. Dan sekali lagi Iren melakukan kesalahan dengan mengosongkan garis pertahanannya. Ya, perwira semuanya naik, meninggalkan gajah sendiri yang tidak bisa berbuat banyak, teman-teman. Benteng hitam memukul kuda di B2. Tanpa buang-buang waktu, Umi Visabilillah langsung memanfaatkan peluang dan kesempatan emas ini dengan membawa menterinya ke E8 skak. Jika gajah menutup, sudah pasti dimakan balik, sehingga satu-satunya jalan aman buat rajanya adalah ke H7. Bukan aman sih, tapi ya itu. Skakmat dilancarkan dengan menggunakan kudanya. Kuda putih ke G5 skak mat. Mungkin Iren Sukandar tidak ngeh jika ada benteng putih di petak H1, sehingga pion hitam tidak bisa memukul kuda. Serangan Iren sedari awal terlihat sia-sia, hanya karena melakukan sedikit blunder dan kalah tempo skak.
karena pola serangan Iran ini juga pola serangan skakmat ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa membatalkan apa yang sudah kita jalankan, seperti ketika kita main di pos ronda. Biarlah ini menjadi pelajaran buat Iran dan buat kita semua, sejarah yang akan mencatatnya. Selamat buat DKI Jakarta dan Umi Fisabilillah. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang ada yang perlu dikritik, maka jangan sungkan untuk mengkritik, memberi saran dan masukannya di kolom komentar. Jika berkenan silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhirul kalam, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.